Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tetap pakai baju putih bang, tetap dong. Hari baru kan, anggap aja yang semalam itu kayak lagi mimpi buruk gitu ya, terus tiba-tiba bangun-bangun, oh hanya sebuah mimpi. Tapi sayangnya itu adalah kenyataan ya. Di mana tadi malam kita menderita kekalahan pertama di tahun 2025. Kalah 1-3. Cukup telak kalau menurut gue sih. Dari Brighton Hove Albion yang tadi malam juga gue melakukan reaksi pandangan mata dengan menampilkan permainan kembali yang menurut gue di bawah standar ya. Gini, banyak yang komentar sih ya, ini terlepas dari blunder atau individual errornya Onana ya, itu udah mulai banyak perdebatan deh tuh. Cuman banyak yang bilang juga, dan menurut gua itu bener juga ya, beberapa komentar juga gue dengar, gue lihat, ada juga gue di grup WhatsApp segala macam, komentar sosial media. Ini sebenarnya sih sebetulnya adalah bom waktu aja sih untuk tersadar gitu loh. Kenapa? Kalau bicara di 2025 ini dulu ya, kita bicara di 2025, penampilan kita yang sedikit lebih baik, sedikit lebih baik, itu pun kita hanya mendapatkan hasil imbang dalam waktu normal. Dengan Liverpool kita imbang, dengan Arsenal pun kita kira sebetulnya imbang ya, walaupun akhirnya dimenangkan dengan adu penalti. Ya di luar keputusan wasit, di luar ya itu kan tim yang hebat, di luar lebih hebat, di luar mungkin Arsenal nggak beruntung atau segala macam ya. Jangan ngomong itu dulu deh, di luar mungkin itu di Liverpool TAA-nya lagi main jelek saat itu, di luar itu dulu deh. Tapi penampilan kita di saat lebih baik, kita itu sebenarnya hanya meraih imbang. Bahkan kemenangan kita pun yang minggu lalu kemarin hari Kamis itu melawan Southampton itu lebih kepada skill individu satu orang pemain, yaitu Amad Diallo. Jadi secara permainan kita belum mendapatkan sesuatu yang meyakinkan, apalagi kemenangan yang meyakinkan. Jadi lo secara logis sistematis bisa mencerna ya apa yang gue bilang. Jadi kita belum ada kemenangan yang meyakinkan, permainan yang bagus, yang lebih baik, sangat bagus di 2025 ini. Gue sih mengkritik Ruben Amorim ada, walaupun gue selalu secara garis besar mengatakan gue tidak pernah menyalahkan pelatih. Ya. Wah, tapi kan ini squad-squadnya juga abisnya warisan Ten Hag lah. Ini kan udah squad lama. Ya tau gitu kenapa rekrut Ruben Amorim? Kalau emang merasa pemainnya tidak mencocok dengan squad ini, kan gue udah pernah ngomong. Ya. Cuman yang gue bilang, kalau lu udah bermain di Manchester United, lu dibayar dengan mahal. Ya. Ibaratnya, lu disuruh jilat lapangan rumput, lu jilat lapangan rumput gitu. Dan lu cukup pintar untuk melakukan hal itu gitu loh. Jadi kalau mau formasinya apapun, ya kalau pemainnya nggak bisa mengikutin, ini kan standarisasinya dipertanyakan gitu. Ada yang bilang sama gue, Xabi Alonso sih sebenarnya yang cocok kalau untuk jadi pelatih. Ya, semua pelatih itu bisa aja dicocokkan jadi Manchester United. Permasalahannya, nah, ini mental-mental pemainnya pada kemana? Tindakan tegas oke, dilakukan Amorim kepada Rashford, mungkin di luar hal itu. Tapi harusnya Amorim harus lebih spesifik lagi dalam menyaring pemain. Lah kalau pemain udah 2 game berturut-turut tidak terlalu perform, kenapa harus dipaksakan bermain lagi? Contoh Kobbie Mainoo. Minggu lalu yang pertandingan lawan Southampton aja dia cuma 45 menit loh main. Pertanda kan dia sebenarnya lagi menurun gitu. Ya. Ini yang gue bilang, sebetulnya kita dapat suatu peringatan keras gitu dengan kekalahan Brighton ini. Ya, ini bom waktu aja. Harus ada perubahan. Sekali lagi gue tanya,
ada nggak nih perubahan nantinya, khususnya di masalah transfer pemain. Ini ada kabar si Anthony bentar lagi here we go. Kan gue udah bilang, kalau kita bermain bagus, jadi dilema kan. Ineos bisa bilang, udah main bagus kok, ngapain lagi beli pemain. Faktanya, ditunjukin nih, begini loh. Bermain yang katanya lebih baik aja cuma hasil imbang kok. 2 kali pertandingan. Ngelawan tim-tim yang seharusnya bisa di bawah, permainan jadi mandek, mental jadi cepat turun. Mungkin ini pesan yang mau disampaikan Amorim juga ke Ineos gitu. Ya, lu bertindak dong sekarang. Capek dia. Dia bahkan lebih banyak kekalahan dibandingin Ten Hag. Apakah gue menyalahkan dia? Enggak juga. Enggak. Ya kalau kritikannya masalah pemain ya itu sedikit. Tapi secara keseluruhan bukan salah pelatih. Kalaupun emang kesalahan, ya kenapa lo memaksakan Amorim untuk menjadi pelatih? Kalau emang skuadnya nggak cocok. Kecuali emang MU mau sabar nih. Walaupun degradasi sekalipun. Building, bangun dari awal. Kita simak pas pada saat permainan ini ya. Squad yang diturunkan Onana kembali ya. Jadi Onana ini dalam 2 tahun sudah melakukan 10 individual error, sedangkan David De Gea dalam 12 tahun melakukan 17 individual error. Jadi lu bisa bandingin ya. Apa nih manusia terlalu percaya diri gitu ya. Gue udah berkali-kali bilang, ini orang jangkauannya pendek. Lu berani motong bola lah. Gitu loh. Back tengahnya oke, gue masih wajar. Mungkin Brighton ini juga masih suka main bola-bola atas kan. Jadi Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Leny Yoro. Yang menurut gue penampilannya Leny Yoro entah agak canggung. Mungkin karena dia waktu pas sempat kali kesalahan, kena mental, agak turun nih permainannya. Dia kan bikin individual error kan waktu lawan Nottingham Forest. 4 di tengahnya, gue rasa wingback kiri emang udah gak ada pilihan lain ya. Dengan Diogo Dalot, wingback kanan Mazraoui yang tampaknya agak kelelahan gitu loh. Karena dia ngejer Mitoma aja ngos-ngosan. Tengahnya Manuel Ugarte sama Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo ini agak menurun permainannya di 3 pertandingan ini. Gue udah bilang, Kobbie Mainoo ini bagus untuk keep the ball ya, holding ball gitu. Tapi visinya masih belum terasah. Ketika dia megang bola, dia mau kemana nih bolanya nih? Umpan terobosan kah? Umpan ke kanan kah? Umpan melebar kah? Umpan melambung kah? Ujung-ujungnya dia back pass. Ya kalau gitu-gitu aja mah, gue rasa pemain Norwich City gitu apa FC Town bisa aja taruh di situ. 3 penyerangnya amat jadi ke depan, oke, Bruno Fernandes dan Joshua Zirkzee. Yang menurutku Joshua Zirkzee bermain cukup lumayan ya. Ya dia sekali lagi gue bilang, dia nggak cepat. Tapi dia untuk giring bola, dribble bola dengan gayanya dia lebih flamboyan. Nah seharusnya ini dimanfaatkan dengan teman-temannya gitu loh. Tapi gimana wingernya aja nggak ada yang nusuk. Coba Zirkzee itu punya winger kayak Mitoma gitu, yang bisa jadi shadow gitu, terobos masuk mengelabui offside trap gitu, larinya cepet, gak serakah lagi, mau ngumpan cepet lagi membaca situasi. Gol keduanya dia tuh baru 4 menit berjalan terciptalah gol. Mitoma tadi tuh bisa lolos dari, udah kayak bayangan aja tuh, jadi jebakan offside, nggak di VAR, oke nggak apa-apa ya, ini terlepas dari wasit segala macam kontroversial. Terus kita nge-press seperti gue bilang, ini kalau kita bisa nge-press terus begini, dapat nih gol 1, betul kan, dapat penalti yang menurut gue wajar, itu harus pinnya penalti, kalau nggak penalti malah aneh. 1-1 ya, nggak diterusin nge-pressnya, baru 5 menit abis itu udah 5 menit lagi nge-press lagi, udah nggak terus-terusan. Padahal seharusnya kalau lu bisa nge-press itu lagi naik-naiknya moral, lo kalau nge-press terus harusnya bisa dapat 1 gol lagi, oke. At least kita main aman habis itu.
Sampai akhir babak pertama nggak terjadi gol. Babak kedua, gue lihat kan, gue bilang 10 menit deh kita lihat ya. Harusnya kalau nggak berjalan sih harus ada pergantian pemain. Minimal Mainu nih diganti nih. Entah Toby Collier, entah masukin Eriksen. Setidaknya kita bisa membongkar pertahanan dengan sesuatu yang kreativitas. Atau Bruno lah turunin ke belakang. Karena butuh kreativitas di tengah. Kita udah sempat bobol dulu, untungnya di VAR nggak masuk, bobol lagi. Itu sebenarnya bola pelan sih, umpan lambungnya pelan. Terus itu bukan crossing yang keluar gitu ya, bukan yang dari kanan terus begini, enggak. Crossing ke dalam gitu. Kalau crossing ke dalam kan nggak beda jauh, semeter lah. Dan kiper itu kan punya areal yang luas sebenarnya sekarang. Kenapa dia nggak potong Onana? Kalau lu sadar bahwa jangkauan lo pendek, setidaknya ada satu hal lagi oke lah lo build up play jago. Tapi urusan ngamanin gawang nih, lu berani motong. Kalau ingat dulu kiper MU, Fabian Barthez, itu kan kecil, pendek kalau ukuran kiper Eropa, 180. Tapi dia berani motong bola. Karena kenapa? Ya itu yang jadi senjatanya dia. Jangkauan dia pendek. Tapi refleksnya cepat. Jadi bola-bola jauh emang dia nggak bisa. Tapi dia selalu bisa, biasanya agak maju untuk menutupi ruang gerak, ruang tembak lawan. Kayak dulu Schmeichel, itu kan badannya gede, berat ya. Dia mungkin untuk jump gitu, lompat gitu nggak gesit. Tapi dia motong bola, oke. Shot stoppernya bagus. Dia pernah tuh final FA 96, gue inget banget bola kayak gitu udah agak lewat sedikit di pala dia, dipotong sama dia bolanya. Atau kalau inget lu dulu David De Gea pernah tuh motong bola umpan lambung pakai saut tangan. Gitu loh. Apa sih susahnya kiper motong bola gitu loh. Kalau memang lo yakin dan itu lo potong bola itu jarak yang bisa dipotong kok sama kiper. Mitoma lah akhirnya di sudut. Gue nggak tahu dia kayak memasrahkan bola itu akan-akan supaya backnya ngambil. Ya inilah, tidak ada komando. Tidak ada komando di daerah pertahanan. Kalau dulu Patrice Evra bilang bahwa kenapa pertahanan kita bagus, Edwin van der Sar yang menjadi komandannya untuk di barisan pertahanan. Pergantian pemain setelah ketinggalan 1-2, Ugarte diganti Collier, Maino diganti Garnacho, oke lebih menyerang. Ya, tapi nggak ada yang bermakna juga, nggak ada shot on goal. Bahkan sampai si Zirkzee diganti Højlund pun juga nggak ada efek. Bahkan sebelum itu akhirnya gol, ya baru gue bilang, nah gitu dong Onana, potong bola, lepas bolanya. Potong bola juga gitu lagi, dia ngejatohin badan dulu, baru nangkep. Padahal posisi dia bebas, lingkaran itu tuh si router itu ada Delik yang jaga. Ya udah ngejatuhin badan kan, Delik mikir dapat nih bola sama dia, lepas. Ya terlepas bahwa dia banyak juga melakukan penyelamatan ya, tapi harus ada disiplin keras kalau menurut gua. Bisa jadi ini pesan juga untuk MU untuk beli kiper baru gitu ya, nggak apa-apa, beli aja kiper baru yang murah gitu. Emiliano Martinez itu gratis loh, Aston Villa ambil, murah itu. Si Dibu banyak kok kiper-kiper yang enggak. Edwin van der Sar tuh belinya murah itu dari Fulham karena dianggap udah habis, udah 34 tahun umurnya, diambil tuh Manchester United. Ya, jadi nggak perlu kita yang atribut apa, tapi yang penting dia bisa fokus loh. Lu kalau blunder itu berarti lu nggak fokus. Sampai akhir babak kedua tidak ada gol dari MU. Sampai akhirnya di akhir pertandingan di press conference
si Ruben Amorim berkata, mungkin ini adalah the worst, terburuk, tim Manchester United terburuk dalam sejarah, dan kita harus mengubah itu. Ya udah tuh, terima. Memang ini tim terburuk. Kenapa sih bisa jadi tim terburuk? Banyak faktornya. Manajemen kah? Mental pemain kah? Kapten kah? Ini fans Bruno Fernandes masih membela aja mungkin si created chances, tapi lihat, setiap kali ada individual error dari temennya, abis itu Bruno ngedrop. Kenapa sih lu ngedrop? Lu ngomong nggak sama yang individual, yang bikin individual error itu? Dulu ya, Joan Sebastian Veron itu pemain terbaik dunia kali, skill lengkap semua segala macem. Dia bikin blunder sehingga MU kalah dari Middlesbrough tuh. Akhirnya kita tertinggal jauh dari Arsenal. Itu besokannya pas latihan sama si Roy Keane ditarik kerah bajunya. Lo ya bikin kita gagal berebut gelar juara liga. Kapten. Kalau ngomong masalah skill individu kan gue udah bilang, emang dia paling bagus. Gak ada yang iya deh created chances ambil itu. Tapi individual jiwa lo gitu, lo nggak cuma masalah menasehatin. Oke lah dinasehatin gini. Tapi how you build, ya itu beratnya tugas seorang kapten, seorang leader tuh berat. Jadi pemimpin tuh memang enak jadi orang nomor 1, tapi tanggung jawab juga makin besar. Yang dikerjain tuh banyak. Lo nggak hanya cuma menasehatin, naikin mental anak buah lo bisa nggak? Jadi ini menurut gua adalah sentilan sangat keras ya dari apa yang pernah terjadi di 2025 ini. Kepercayaan gue main Neos 50%. Kalau sampai nih 10-11 hari lagi nggak ada transaksi pemain masuk apapun, mungkin gue akan menjadi 25%. Ya bagi gue Ineos cuma seorang investor aja gitu loh, bukan orang yang pengen mengembangkan atau merebuild atau membangun kembali Manchester United. Oke, itu aja. Oke, semoga makan siangnya enak ngeleneh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.